BTTH Kaisar Api, episode 471. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bum bum bum, lengan tulang putih Xieji diberkati di tubuhnya. King Feng Mingxi melepas jubah hitam yang ada di tubuhnya, lalu muncullah tubuh yang suram dan layu. King Feng Mingxi saat ini mungkin tidak lagi bisa disebut manusia. Terdapat lipatan berwarna darah di wajahnya, dan garis-garis kejahatan merah tua di kulitnya sangat mengejutkan. Kekuatan jahat yang terkandung di dalamnya mungkin sudah sama dengan ras jahat asing. Di mana, dan sedikit manusiawi, kemarahannya kurang. Apa yang terjadi? Wanita berbisa di kejauhan itu menundukkan alisnya, lalu ia merenung. Berdasarkan pengamatannya, King Feng Mingxi di depannya tampak sakit dan lemah. Ada sesuatu yang menakutkan samar-samar di tubuhnya. Tangan berdarah giok, King Feng Mingxi, yang dipersenjatai dengan alat-alat jahat, meraung seperti binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Kekuatan atribut angin dan kemanusiaan di seluruh tubuhnya seolah lenyap sepenuhnya. Sudut-sudut mulutnya menyeringai, dan jejak-jejak roh jahat terus berjatuhan. Sesaat kemudian, salah satu lengannya tiba-tiba mengeluarkan darah kental, dan tetesan darah seperti butiran giok menempel di sekitar lengan tersebut. Santo api Kei. Ketika Xiaoyan melihat ini, lapisan api berkilauan mulai berkobar di sekeliling tubuhnya, dan setelah beberapa saat, baju sirah api yang indah menutupi tubuh Xiaoyan. Mati. Melihat kobaran api suci yang indah di tubuh Xiaoyan, King Feng Mingxi mengangkat telapak tangannya, dan telapak tangan Sueyu langsung menekan bagian tubuh Xiaoyan. Robek saja. Kekosongan gelap di aula itu bergemuruh karena keterkejutannya, dan seberkas cahaya merah tua yang sangat jahat pun keluar. Cakar naga. Raungan naga biru itu terpancar dari tubuh Xiaoyan, dan kehampaan tiba-tiba bergetar, dan lengan berwarna giok darah serta lengan berwarna biru langsung saling berjalin. Wong berdengung. Suara melengking yang kasar terdengar, tetapi wajah King Feng Mingxi memucat setelah dipukul oleh Xiaoyan. Gelombang kebaikan dan kejahatan. Serangan itu gagal, dan keduanya mundur selangkah. Tiba-tiba, lengan Xiaoyan sedikit bergetar. Serangan cakar Dewa Naga dan King Feng Mingxi ini sebenarnya seimbang. Panggilan Musi. Pada saat ini, King Feng Mingxi akhirnya menyadari pentingnya masalah ini. Telapak tangannya terus bergerak, dan dengan berkah dari lengan darah giok, gumpalan jejak tangan jahat terus muncul, tetapi bukan hanya muncul, melainkan membentuk garis-garis jahat yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, seolah-olah memanggil makhluk kuno jahat. SSSTTT. Dalam sekejap mata, tanah di aula utama tiba-tiba melunak, dan api hitam menyembur keluar dari bawah tanah. Itulah sihir kejahatan, orang ini ingin memanggil makhluk jahat. Seni racun. Menabrak. Di kejauhan, wanita beracun itu membuka mulutnya dengan suara tegas, dan tiba-tiba 6 rantai itu berdengung, dan kabut hijau perlahan-lahan keluar dari mulutnya, lalu melesat langsung ke arah King Feng Mingxi dengan kekuatan seperti guntur. Lantai aula utama tiba-tiba retak satu demi satu, dan tiba-tiba sedikit ambruk seperti rawa dan lumpur. Di celah-celah tanah yang ambruk, gelembung-gelembung merah terus bermunculan, dan fluktuasi yang terjadi di dalamnya membuat kulit kepala terasa kebas. Jika pria ini memanggil makhluk jahat misterius itu, pasti akan terjadi pertempuran sengit. Retakan. Kabut hijau itu memenuhi udara, dan kekosongan di seluruh aula tiba-tiba menjadi terdistorsi. Tampaknya kabut beracun ini dapat dengan mudah mengikis kekosongan tersebut. Pada saat yang sama, kabut beracun perlahan menyelimuti tubuh King Feng Mingxi. Meskipun tidak dapat membunuhnya sepenuhnya, kabut itu sedikit mengendalikan tindakannya. Jejak-jejak itu tertutup, dan makhluk-makhluk di bawah tanah serta gerakan King Feng Mingxi dikendalikan. Hubungan tampaknya terputus secara umum. Bajingan. Upacara pemanggilan itu terhalang oleh kabut beracun dari wanita beracun itu. King Feng Mingxi meraung dingin dengan tatapan panik dan marah di sudut mulutnya. Sampai jumpa lain waktu. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tubuh King Feng Mingxi tiba-tiba dipenuhi kekuatan ruang, dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam, tersapu menuju tepi aula. Junior, aku benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Wanita berbisa itu memuntahkan kabut beracun, dan napasnya menjadi tersengal-sengal,
sehingga dia hanya bisa mengucapkan sepatah kata kepada Xiao Yan. "Senior, jangan khawatir." Suner tersenyum manis mendengar ini. Kakak Xiao Yan sangat kuat, kecuali ada beberapa ahli tingkat reinkarnasi 3 yang sangat kuat, seperti King Feng Mingxi, itu hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Kemana harus lari? Xiao Yan berubah menjadi meteor pada saat yang bersamaan, mengejar King Feng Mingxi. Kobaran api berkilauan yang tersebar di sepanjang jalan, sebenarnya menguapkan sebagian aura jahat yang tersisa di seluruh aula, dan suara jeritan dan raungan samar terus terdengar. Puff! Kecepatan King Feng Mingxi sangat tinggi, bahkan Xiao Yan saat ini pun kalah cepat, tetapi tepat ketika ia hendak menerobos tepi aula dan meninggalkan tempat ini, pancaran api menyembur keluar dari tepi aula, membawa napas suci penindasan yang melesat ke arahnya. Tidak bagus. Tubuh King Feng Mingxi tiba-tiba membeku, dan kemudian tanpa perlawanan apapun, dia ditekan oleh beberapa pilar api suci. Itulah kekuatan formasi magis langit. Apakah kamu masih berlari? Xiao Yan Zaidu mengerahkan lapisan demi lapisan kekuatan yang sangat ketat untuk membungkus King Feng Mingxi dan menekannya, lalu mengikatnya ke lantai aula sambil tersenyum. Ledakan. King Feng Mingxi juga merupakan sosok yang tegas. Melihat semua jalan mundurnya terblokir, seluruh tubuhnya sedikit membengkak, dan kekuatan gelap terus berkumpul, yang merupakan tanda penghancuran diri. Retakan. Dengan suara nyaring, tindakan King Feng Mingxi langsung dinetralisir oleh Xiao Yan, dan kekuatan spiritual yang agung membuatnya tidak mampu menggunakan kekuatannya sendiri. Ini adalah kemampuan lain dari kekuatan spiritual, yang dapat sedikit memengaruhi musuh untuk memobilisasi kekuatan reinkarnasi dalam tubuh, tetapi hanya selisih kekuatannya yang sangat kecil. Konon, keluarga malaikat memiliki semacam kekuatan yang sangat menakutkan, yang cukup untuk membuat orang yang sedang bertarung tidak mampu memobilisasi kekuatan internal mereka, keterampilan bertarung, dan sebagainya. Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang dosa, tentang ekstrateritorial. Xiao Yan dan Suner dikelilingi oleh King Feng Mingxi. Mereka hanya mengetahui sedikit berita dari luar wilayah, tetapi tidak diragukan lagi itulah yang paling mereka butuhkan saat ini. Sejak kembali dari perjalanan ke Wufu, Xiao Yan selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wufu terletak di luar alam, bahkan dengan bantuan 2 Raja Iblis, mengapa mereka bisa masuk dan keluar dengan begitu mudah? Lagi pula, meskipun penguasa rumah bela diri itu kuat, tetapi berdiri di ruang ekstrateritorial, mengapa ia bisa bertahan lama? Mungkinkah para tokoh kuat di peringkat dewa sesat itu hanya rekayasa? Memikirkannya saja, aku jadi takut. Hanya sekumpulan cacing yang sederhana. Cepat atau lambat, dunia akan tenggelam dalam sungai sejarah yang panjang, dan seluruh dunia berada di luar wilayah kita. King Feng Mingxi tiba-tiba tertawa dingin, tawa itu sangat menyeramkan dan menakutkan, membuat orang bergidik. Apakah ada perlindungan dari kekuatan jahat dari pihak luar? Kekuatan jiwa tirani Xiao Yan merasakan sedikit fluktuasi di tubuh King Feng Mingxi, dan segera mengerutkan kening. Tingkat fluktuasi ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh para ahli tingkat dewa jahat dari ras jahat di luar alam. Jika Xiao Yan dengan gegabah menggunakan kekuatan jiwanya untuk masuk jauh ke dalam alam jiwa King Feng Mingxi untuk menyelidiki ingatannya, begitu dia ditemukan oleh para ahli tingkat dewa jahat, dia akan lebih beruntung daripada beruntung. Namun Xiao Yan tidak ingin melepaskan ketiga pelaku utama kejahatan tersebut, yang sangat dekat dengan inti dunia luar. Selamatkan aku punya jalan keluar. Wanita berbisa di kejauhan itu sedikit membuka mulutnya, dan sepertinya ada beberapa cara yang cukup ampuh untuk membuka mulut King Feng Mingxi. Ketika King Feng Mingxi mendengar kata-kata itu, senyum dinginnya yang semula terpampang di wajahnya langsung mengeras karena wanita beracun itu benar-benar memiliki kemampuan ini. Senior, Xiao Yan dan Suner berjalan perlahan dan sampai di tengah aula tempat wanita pengedar narkoba itu dipenjara. Junior, 6 rantai ini memenjarakan kekuatanku, kau hanya perlu menghancurkannya, dan serahkan sisanya kepada orang tua itu. Suara terakhir tadi jelas menarik perhatian Xiao Yan dan mereka berdua, sehingga wanita beracun itu mengeluarkan suara pelan. Saudara Xiao Yan. Ketika Suner melihat ini, dia ragu-ragu dan menatap Xiao Yan dengan sedikit khawatir. Baik itu alam iblis atau istana dewa racun, di mata alam manusia, keduanya adalah kekuatan yang benar dan jahat. Saat ini, mereka dengan gegabah melepaskan belenggu wanita beracun itu. Jika terjadi sesuatu yang salah,
Tetapi kekuatan King Feng Mingxi di hadapannya terlalu aneh. Jika belenggu wanita beracun itu tidak dilepaskan, saya khawatir berita penyelidikan di sini akan sia-sia. Jangan khawatir, Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, lalu seluruh tubuhnya menyala dengan api yang tebal, menghantam keenam rantai itu. Wow, di bawah kendali Xiaoyan, api itu berubah menjadi bilah tajam, dan dengan ganas melilit rantai hitam pekat itu. Kekuatan api suci melonjak keluar, seketika mengikis rantai yang sangat menakutkan ini yang telah disusupi oleh kekuatan jahat. Tanpa kekuatan api suci, saya khawatir akan membutuhkan banyak usaha. Puff, dengan suara itu, rantai tersebut putus, dan tubuh wanita beracun itu perlahan-lahan melarikan diri. Meskipun kekuatan kedua junior ini lemah, mereka memiliki api suci, dan mereka mungkin memiliki asal-usul dari gadis yang kubawa kembali. Lupakan saja. Jangan sampai kita menyinggung perasaanmu. Setelah terbebas dari belenggu, kabut hijau beracun memenuhi tubuh wanita beracun itu, perlahan-lahan memulihkan asal-usulnya. Seberapa kuatkah reinkarnasi 3 kali lipat? Xiaoyan tersenyum dan menatap wanita berwajah muram dan penuh racun di depannya. Begitu pria ini berubah pikiran, Xiaoyan akan bertindak tanpa ragu-ragu. Meskipun petarung tingkat reinkarnasi 3 itu kejam, bagi Xiaoyan saat ini, dia adalah musuh yang tangguh, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Ayahku adalah salah satu dari 6 wanita beracun di Istana Dewa Racun, dan nama samaran sebenarnya adalah Putra Jiwa Racun. Setelah berhasil membebaskan diri dan memulihkan sebagian vitalitasnya, wanita beracun di depannya mengangkat rambut panjangnya yang jahat, lalu menampakkan siluet aneh seorang wanita paruh baya, menatap Xiaoyan dengan agak aneh. 6 wanita beracun. Melihat pikiran batin pria ini berantakan, Xiaoyan menjadi curiga karena gelar tersebut. Konon, di Istana Dewa Racun terdapat beberapa divisi, setiap divisi memiliki tugas yang jelas, dan para wanita beracun adalah tipe orang yang ahli dalam menjelajahi dunia. Tujuan mereka adalah menemukan orang-orang dengan tubuh beracun atau yang pandai menggunakan racun. Mereka disebar benih beracun, dan dipancing masuk ke dalam rahim. Mereka kuat dan perkasa. Meskipun mereka tidak ikut campur dalam urusan internal Istana Dewa Racun, mereka juga merupakan salah satu simbol Istana Dewa Racun. Mata indah Suner terus mengamati wanita paruh baya di depannya, dan dia berkata dengan waspada. Kekuatan racun pada tubuhnya terlalu dahsyat, dan meskipun usianya baru setengah baya, wajah dan tubuhnya sangat berbeda dari orang biasa karena praktik peracunan yang dilakukannya. Kondisinya memburuk, tampak cukup menakutkan. Karena yang lebih senior adalah utusan dari Istana Dewa Racun, maka yang lebih junior memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Setelah diingatkan oleh Suner dengan begitu detail, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata. Kau yang bertanya, kata Poison Soul Zio pelan, sambil menatap Xiaoyan dan Suner secara bersamaan. Aku tidak tahu apakah senior pernah ke benua Doki. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan memutuskan untuk bertanya. Wong berdengung, siapa kamu? Putra jiwa beracun itu baru saja akan pergi ke King Feng Mingxi untuk menjelajahi ingatannya. Mendengar suara Xiaoyan di belakangnya, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Alasan mengapa aku terperangkap dalam kekuatan dosa adalah karena benua Doki. Atau seseorang dari benua Doki. Pada saat itu, benua Doki tampaknya mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara kebetulan, ia menemukan seorang wanita dengan tubuh beracun, dan bersama-sama mereka menyelamatkannya dari udara. Pada saat dia melakukan pergerakannya, terdapat 2 fluktuasi yang sangat menakutkan, dan kekuatan kedua fluktuasi tersebut jelas jauh lebih dahsyat daripada kekuatannya sendiri. Dokter kecil abadi, Xiaoyan berseru bersamaan, lalu matanya tertuju pada jiwa beracun di depannya. Orang-orang kita di Istana Dewa Racun jelas bukan orang-orang yang kejam dan tidak adil. Karena kau pernah menyelamatkanku, maka orang tua itu tentu saja tidak akan membalas dendam. Selebihnya, mari kita selesaikan masalah King Feng Meiji. Setelah berpikir sejenak, anak jiwa racun selalu agak waspada terhadap Xiaoyan dan Suner. Saudara Xiaoyan, ada yang aneh dengan orang ini. Ketika Suner mendengar ini, dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya untuk meneruskannya kepada Xiaoyan. Hati-hati, meskipun kekuatan orang ini hanya setingkat reinkarnasi 3 kali lipat, racun di tubuhnya sangat kuat. Tunggu, ini.
Bagaimana mungkin aku melupakan Wulu Xilingyan? Suner, jika situasinya berubah dalam beberapa saat, tahan tanduknya. Keduanya diam-diam melakukan beberapa gerakan kecil, dan setelah selesai, mereka mendekati King Feng Meizi bersama-sama. Tanduk yang sangat indah. Tanduk-tanduk itu jatuh ke pelukan Suner satu persatu, dan kekuatan pemurnian yang lembut segera memenuhi udara. Dengan kekuatan ini, bahkan aura suram itu pun tidak bisa mendekatinya. Ulah Gulu, anak jiwa racun berjalan menghampiri King Feng Mingxi, dan sebelum yang terakhir sempat berbicara, kabut beracun hijau muncul bersamaan dengan mantra kuno, mengelilingi King Feng Mingxi, dan perlahan-lahan menembus kedalaman ingatannya. Teknik racun unik Istana Dewa Racun menggunakan kekuatan bisa untuk menembus kedalaman tubuh manusia guna memperoleh informasi. Meskipun sangat jahat dan kejam, teknik ini memiliki efek luar biasa dalam menghadapi ras jahat ekstraterestrial ini. Ledakan. Setelah beberapa saat, King Feng Mingxi menjadi tenang, dan seolah-olah ada gambar buram yang muncul di atas kepalanya. Itu adalah ingatan terdalamnya, dan hal yang paling ia takuti. Gambar menjadi jelas, dan hanya tersisa sebagian kecil gambar yang sangat buram. Dalam gambar tersebut, King Feng Mingxi dan seorang pria berbaju putih berdiri di suatu tempat di atas tebing. King Feng Mingxi, bawa wanita beracun itu ke dunia iblis, dakwa istana beracun, dan persiapkan serangan umum berikutnya. Saya akan selalu berpartisipasi dalam rencana Dakyangong. Setelah rencana Dakyangong diluncurkan, saya sendiri akan membunyikan terompet serangan. Baik, Yang Mulia. Keduanya hanya melakukan percakapan yang sederhana, dan bahkan entah mengapa, kepala pria berbaju putih itu sebenarnya dikelilingi oleh kabut putih, dan dia sama sekali tidak dapat melihat wajah aslinya. Itu, surat perintah eksekusi Raja Iblis. Tepat ketika Xiaoyan merasakan perasaan aneh, dia mendapati bahwa di belakang pria berbaju putih itu, sebuah kotak yang tampak seperti tiket perjalanan ke Istana Wufu perlahan muncul di belakangnya. Raungan tragis terdengar, dan tiba-tiba kobaran api berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuh King Feng Mingxi, dan perlahan-lahan melelehkan pikiran dan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh orang yang hidup itu benar-benar berubah menjadi darah di depan mereka bertiga. Napas dan kekuatan jiwa, dan lain-lain, lenyap dalam sekejap. Tepat ketika hal aneh ini terjadi, terdengar suara-suara yang sangat tidak sesuai dari dunia luar. Seseorang menerobos masuk ke gua dosa dan mencekiknya. Pada saat yang sama, formasi magis langit di luar aula utama juga meletus dengan fluktuasi kekuatan yang sangat menyilaukan, terus-menerus melawan beberapa kekuatan yang sangat dahsyat. Sial, ada pendosa lagi, kekuatan orang itu jelas bukan yang bisa kita hadapi saat ini, ayo pergi. Jiwa beracun itu melemparkan tatapan ganas ke kehampaan, dan kabut beracun hijau menyelimuti telapak tangannya untuk merobek kehampaan itu menjadi beberapa bagian. Jalan setan, masuklah. Suara suram itu mereda, dan ketiganya segera mengikutinya, menuju ke dunia iblis, tetapi pemandangan sekilas itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan di hati Xiaoyan. Dunia iblis, ini adalah wilayah yang selalu dilanda konflik sejak zaman kuno. Di sini, hukum rimba yang memangsa yang lemah dan yang kuat tercermin secara maksimal. Bahkan di seluruh dunia seribu besar, tidak ada alam yang menyukai yang lemah dan yang kuat seperti iblis. Di dunia iblis, baik itu pasukan mereka sendiri, binatang buas, atau manusia biasa, tubuh mereka terkontaminasi oleh energi iblis yang unik bagi dunia iblis. Meskipun energi iblis berbeda dari aura jahat ras jahat di luar alam, sifatnya menjijikkan, dan juga disukai oleh ribuan dunia. Mengusir makhluk hidup. Oleh karena itu, tidak sopan untuk mengatakan bahwa orang-orang di dunia iblis penuh dengan permusuhan terhadap orang luar di dunia besar, tetapi tidak ada prasangka seperti itu terhadap para wanita beracun yang kuat yang bertanggung jawab untuk berkeliaran di dunia besar, seperti Istana Dewa Racun. Waktu berlalu, Xiaoyan dan mereka bertiga tiba di dunia iblis dengan lancar setelah seharian berkeliling. Setelah Master Dunia Bawah Kegelapan kembali ke telapak tangannya, tidak ada jejaknya. Sepertinya cacing-cacing dunia bawah itu akhirnya diserap olehnya. Xiaoyan bergumam pelan dalam hatinya, lalu pandangan di depannya tiba-tiba melebar, dan cahaya redup fajar menyingsing di lorong kehampaan yang tak berujung, dan ketiganya segera mengikuti arus dan melangkah ke dunia iblis. Mulut yang terkoyak itu tertutup,
dan gas tebal yang menyerbu ke arah wajah terus-menerus takut mengenai tubuh Xiao Yan dan mereka berdua. Aura aneh itu ternyata agak mirip dengan klan jahat di luar alam. Energi iblisnya sangat kental. Xiao Yan dan Suner saling memandang, menyaksikan energi iblis merah menyala yang sesungguhnya di dunia ini terus berjatuhan, dan api suci di dalam tubuh mereka secara tak terkendali dan otomatis melindungi mereka seperti jubah api suci. Jika energi iblis yang kental ini diserap dalam waktu lama, saya khawatir pikiran akan terkikis olehnya, berubah menjadi mayat iblis yang sesungguhnya. Ini adalah dunia iblis. Dunia iblis berbeda dari dunia manusia. Api suci di dalam tubuhmu harus ditahan, jika tidak, pasti akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Kekuatan di tubuh Poison Po masih tampak tak berdaya, namun ia tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu ketika melihat Void dan Xiao Yan di alam iblis. Setelah memikirkannya, dia melihat seluruh tubuh, seolah-olah sedang menentukan posisi setiap orang hari ini. Lagi pula, saluran ruang angkasa tidak dapat secara akurat menentukan posisi transmisi, dan posisi di mana mereka memasuki dunia iblis hanyalah acak. Ledakan. Ketiganya berdiri di permukaan laut yang luas, dengan semburan energi iblis berwarna merah menyala dan gelombang bergejolak yang terus-menerus menghantam, dengan momentum yang menakutkan. Senior, bisakah Anda bercerita tentang wanita bernama Dokter Kecil Abadi sekarang? Berdiri di atas kehampaan di permukaan laut, Xiao Yan dan Suner mengepung wanita beracun dan jiwa beracun itu satu persatu, menatap pria itu dengan waspada. Seandainya bukan karena Xiao Yan yang juga merasakan aura samar tentang dokter muda abadi dari pria ini, Xiao Yan tidak akan bersikap sopan padanya. Kau pasti ada hubungannya dengan gadis itu. Mendengar perkataan Xiao Yan, jiwa beracun itu menyeringai dan berkata, adapun Suner, dia tentu saja tahu karakter Xiao Yan, baik itu Yun Yun, Xiao Yixian, atau Ziyan, siapapun dari ketiganya, Xiao Yan tidak akan pernah menyerah. Namun, karena kekuatannya kini sudah setara dengan Xiao Yan, anggota Lusuner lainnya akan menemani Xiao Yan dalam perjalanan. Gadis itu memiliki tubuh beracun, dan bahkan mengolah pil racun. Dia adalah talenta langka di Istana Dewa Racun kami. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Awalnya, aku menyelamatkannya dari alam bawah dari udara. Aku ingin membawanya kembali ke Istana Iblis, tetapi di tengah jalan, aku terbunuh oleh dosa, dan kemudian kami berdua terpisah. Kenangan tentang tempat perpisahan itu terlalu samar, dan aku pun tak bisa mengingatnya. Mata Poison Soul terus berkedip, lalu dia berkata, suaranya juga penuh penyesalan. Apa yang dia katakan sekarang tentu saja benar. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawan Xiao Yan dan mereka berdua, dan prioritas utama sekarang adalah menemukan gadis itu. Brengsek, Xiao Yan meraung ganas, dan petunjuk yang akhirnya berhasil ia peroleh kini hilang lagi. Ini seharusnya adalah sungai pemakaman setan. Jika kita dapat menemukan pemilik sungai pemakaman setan, saya khawatir masih ada harapan. Karena Raja Pengubur Iblis Jiang-Jiang ini memiliki semacam ilmu sihir aneh yang dapat dilacak dan ditemukan. Setelah berpikir sejenak, Poison Soul berkata kepada Xiao Yan, siapapun pemiliknya setelah menemukan gadis itu, dia harus menemukannya terlebih dahulu. Bang bang bang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan sebuah kekuatan besar perlahan-lahan ditransmisikan, yang sebenarnya menyebabkan sungai sihir yang bergemuruh di bawahnya menjadi tenang, seolah-olah sebuah kekuatan yang sangat besar perlahan-lahan mengembun. Hehe. Dari mana semut-semut dunia manusia itu berani menerobos masuk ke wilayah dunia iblisku? Sesaat kemudian, permukaan air di sungai ajaib di bawahnya bergejolak hebat, dan dalam sekejap, beberapa cahaya merah darah hijau menyembur keluar, dengan cepat mengelilingi Xiao Yan dan mereka bertiga. Dialah orang yang mengubur sungai iblis. Mendengar suaranya, jiwa beracun itu berteriak dengan suara tegas. Setelah berbicara, dia menggunakan kekuatannya untuk mencoba membawa Xiao Yan dan keduanya keluar dari sini. Yang mereka cari adalah penguasa sungai penguburan iblis. Begitu mereka terjerat oleh orang-orang yang sulit ini, kemungkinan akan memakan waktu lama. Jiwa beracun itu sangat cepat, berubah menjadi cahaya hijau dan melesat di atas sungai penguburan iblis dalam sekejap mata, tetapi tiba-tiba berhenti bergerak setelah beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap energi iblis yang mengerikan di depannya.
Energi iblis itu perlahan berubah menjadi sejumlah iblis kuat yang mengelilingi Xiao Yan dan yang lainnya. Energi iblis yang memenuhi tubuhnya sangat tidak nyaman. Jenderal di bawah penguasa sungai penguburan iblis, Jenderal Kapak Iblis. Mata Poison Soul terus berubah, dan dia menatap pria ini dengan ketakutan. Puncak dari tahap reinkarnasi ganda. Xiao Yan mengangguk pelan, lalu melangkah maju. Aku hanya melihat banyak orang kuat di sungai penguburan iblis di depanku. Pemimpinnya adalah seorang pria bertubuh kekar. Otot-ototnya yang kuat dipenuhi darah dan energi sihir. Nian memandang Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Darah manusia sungguh enak, aku sudah lama tidak minum darah manusia. Kapak ajaib itu menatap Xiao Yan dan Suner dengan rakus, sarkasme dan keserakahan terlihat jelas di wajahnya. Pada dasarnya, semua orang di dunia iblis menguasai ilmu sihir, dan darah manusia memiliki daya tarik yang mematikan bagi mereka, terutama darah dalam tubuh manusia asing. Ledakan. Saat kapak ajaib itu hampir selesai berbicara, kapak ajaib berwarna darah di telapak tangannya tiba-tiba terangkat, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, membuat jiwa beracun yang berniat mundur itu tersentak, dan terlihat kekhawatiran yang mendalam di matanya. Penguasa sungai iblis pengubur dapat mengandalkan bahaya alam ini untuk menghadapi musuh. Bahkan di masa puncak kekuatan anak jiwa racun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ia dapat menghadapi orang ini dengan sempurna. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Kalian, apakah kalian melihat wanita ini? Xiao Yan mendekatkan tangannya ke telapak tangan Suner dan mengulurkan tangannya dengan ringan. Sosok hantu dalam gambar itu anggun dan memesona, keanggunannya tak tertandingi. Ia diselimuti kabut hijau beracun, dan tampak seperti peri tabib kecil. Ini, bukankah ini wanita yang ditangkap oleh Tuan Jiang? Siapakah asal-usul orang ini? Pada saat ini, pikiran Jenderal Kapak Ajaib itu dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Menerobos masuk ke wilayah sungai penguburan iblisku tanpa izin, dan bersikap kurang ajar, aku akan membunuhmu di sini. Setelah berpikir sejenak, Kapak Ajaib itu mendengus dingin dan berkata, bagaimanapun juga, manusia dalam reinkarnasi tingkat pertama ini seperti anak kecil di tangan mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawan mereka. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku bisa membiarkanmu pergi, jika tidak. Raut wajah Xiao Yan menjadi muram, dan suaranya terdengar acuh tak acuh. Saat ini, tidak ada alasan untuk membuang waktu di sini. Untuk setiap menit tambahan waktu, faktor risiko yang dihadapi oleh peri medis kecil itu meningkat 1 poin. Jangan malu, hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan pembangkit tenaga dunia iblisku. Bawakan aku kapak. Kapak sihir yang kekar itu akan tertawa keras, dan kapak sihir di telapak tangannya tiba-tiba terangkat dengan semburan energi sihir berwarna darah, dan tangannya tiba-tiba menebas tempat Xiao Yan berada. Kapak berwarna merah darah itu menembus kehampaan yang sunyi ini, dan langsung menghantam titik lemah Xiao Yan. Serangannya sangat dahsyat, bahkan lebih menakutkan daripada para petarung hebat di dunia manusia. Pria ini, alis Xiao Yan berkerut, lalu inti dari tubuh bagian dalamnya bergejolak, kekuatan atribut api memadat menjadi pedang berapi, dan pada saat yang sama meraung ke arah kapak berwarna darah. Sekalipun Xiao Yan sekarang menahan api suci di tubuhnya, kekuatan atribut api di tubuhnya jauh lebih dahsyat daripada para ahli kekuatan biasa. Ledakan. 2 serangan mengerikan berbenturan di permukaan sungai, memicu gelombang merah menyala, tetapi orang yang jeli tentu dapat melihat bahwa ini hanyalah ujian sederhana dari mereka berdua. Sungguh kekuatan atribut api yang tirani. Kapak ajaib itu akan bergumam dingin, tetapi dalam hatinya ia ragu akan kekuatan reinkarnasi tingkat pertama Xiao Yan. Dengan kekuatan atribut api yang begitu menakutkan, bahkan beberapa tingkat reinkarnasi ganda yang sebenarnya pun tidak dapat dibandingkan. Kedua serangan itu tiba-tiba lenyap, dan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan reinkarnasi merah menyala, berubah menjadi peri api, dan langsung menyerang kapak sihir di kejauhan. Jenderal Kapak Ajaib itu memang seorang veteran yang telah mengalami ratusan pertempuran. Melihat serangan Xiao Yan yang menakutkan, matanya sedikit menyipit, kakinya berdiri di kehampaan, dan seluruh tubuhnya seperti gunung yang tak bergerak. Pria ini siap menghadapi serangan Xiao Yan dengan keras. Puff! Sebuah suara dahsyat dan kekuatan ledakan api terpancar dari kulitnya, dan potongan-potongan api berhamburan seperti daun teratai.
Kekuatannya sangat dahsyat. Kemanapun dia pergi, energi sihir menghilang, dan bahkan kapak sihir pun bisa merasakan getaran aneh yang berdenyut-denyut. Kapak keinginan iblis. Tubuhnya dengan cepat mundur setelah dipukul, dan riak merah muncul di kapak darah itu. Seketika, seluruh tubuhnya disapu oleh gelombang aneh ini, dengan aura menyesakkan langsung menerjang ke arah Xiao Yan. Kekuatan jiwa. Kapak darah itu tampaknya memiliki kekuatan lain. Saat bersentuhan dengan api di sekitar Xiao Yan, kapak itu langsung menembus pertahanan api secepat kilat, menyerang titik-titik vital Xiao Yan. Kekuatan jiwa. Gelombang jiwa yang besar menyebar, dan kapak ajaib itu langsung hancur berkeping-keping akibat pukulan dahsyat. Guru, api, Raja Petir dan Api. Setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Yan tidak lagi terkejut, dan dia bergumam perlahan, lingkaran petir abu-abu keperakan meluap dari kulitnya, disertai semburan api panas yang tiba-tiba meningkatkan suhu di seluruh permukaan sungai. Melihat Xiao Yan dengan mudah melarutkan kapak iblisnya, darah berputar-putar di sekitar tubuhnya, dan aura menyesakkan yang mengerikan memenuhi tubuhnya seperti cairan sungguhan. Pada saat yang sama, tubuhnya benar-benar berubah menjadi kabut darah. Kabut darah memenuhi udara, dan setelah menambahkan cairan-cairan terkutuk itu, keduanya benar-benar mulai berputar setelah beberapa saat. Aura aneh membawa energi iblis yang mengguncang langit, membentuk aura iblis khusus yang melampaui 100 meter di atas sungai penguburan iblis. Aura aneh dan mengerikan itu benar-benar menyebabkan gelombang badai yang tak terhitung jumlahnya di sungai penguburan iblis. Raja Petir dan Api, musnahkan. Xiao Yan hanya tersenyum tipis mendengar itu, lalu mengangkat telapak tangannya. Kekuatan petir dan api mulai berdenyut, berkedip, dan samar-samar berubah menjadi titik cahaya yang sangat kecil, berdenyut kencang seperti jantung. Di atas sungai penguburan iblis, pertempuran yang sangat mengerikan sedang berlangsung. Di atas permukaan sungai yang remang-remang, api dan guntur menetes seperti tetesan hujan, sementara kabut darah dan darah yang akan diwujudkan oleh kapak ajaib sedikit demi sedikit diserang dan dimurnikan. Suara ledakan yang mengerikan bergema di seluruh dunia. Ki yang menyesakkan dan api petir Hades bersentuhan, dan mereka buntu sesaat, lalu seberkas petir yang diselimuti api langsung menembus kabut darah yang terakhir. Kabut darah itu pecah, dan sebuah jeritan terdengar, lalu tubuh Jenderal Kapak Sihir itu muncul, tetapi saat ini, bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, dan bahkan sisa-sisa guntur dan kobaran api masih terlihat. Xiao Yan berdiri dengan gagah di langit, seluruh tubuhnya diselimuti guntur dan api, memandang rendah yang lain seperti seorang penguasa yang mengendalikan gudang. Dia melangkah maju dan berkata kepada yang terakhir, "Sekarang, bisakah kau membawa kami untuk melihat sungai pemakaman penguasa iblis?" Kapak ajaib di bawah ini akan meneteskan darah, berkedut dari waktu ke waktu, dan bahkan ada bekas luka yang mengerikan di kulitnya. Jelas sekali, baik kekuatan petir maupun kekuatan api memiliki daya hambat yang besar terhadap energi iblis. "Pergi." Kapak ajaib itu mengangguk tak berdaya, lalu dengan sangat enggan berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan menyapu ke arah sungai penguburan iblis di bawah. Mengikuti, Xiao Yan mengatakan sesuatu kepada Suner dan Poison Soul di belakangnya, lalu segera menghilang dari tempat ini. Dalam perjalanan, Xiao Yan juga memiliki beberapa pengetahuan dasar tentang alam iblis. Alam iblis terbagi menjadi 3 alam dan 2 alam, di bawahnya terdapat wilayah dan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Alam kegelapan, alam dunia bawah, alam dewa racun. Domain bulan darah, domain 10.000 iblis. Alam kegelapan adalah penguasa istana iblis, penguasa tertinggi alam iblis. Konon, terdapat pedang sihir dari alam iblis di istananya. Namun, benda semacam itu konon tak tersentuh sejak zaman kuno. Begitu dapat dikenali, ia menjadi penguasa tertinggi istana iblis. Dan dunia bawah memiliki perselisihan paling banyak, dan ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan tidak ada kekuatan yang sebanding dengan istana racun dan istana iblis untuk mewakili dunia bawah. Adapun alam dewa racun, secara alami didominasi oleh istana dewa racun. Lokasi tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada sekarang, sungai penguburan iblis, berada di dekat pusat alam istana dewa racun. Oleh karena itu, kekuatan pasukan yang mampu bertahan di sini hampir semuanya berada di atas tingkat reinkarnasi, sehingga tidak mengherankan jika bertemu dengan seorang jenderal kapak sihir yang kekuatannya setara dengan tingkat reinkarnasi ganda.
Wilayah bulan darah, penguasa darah dan darah. Domain 10.000 iblis, Raja 10.000 iblis. Pada saat yang sama, di bawah sungai penguburan iblis, terdapat istana-istana kristal merah tua. Istana-istana tersebut mengisolasi energi iblis yang bergejolak di sungai penguburan iblis, membentuk surga yang berdiri di bawah air. Tuan Jiang, sekarang adalah waktu yang penuh peristiwa. Wanita yang Anda tangkap beberapa hari yang lalu. Di dalam istana kristal yang megah dan mewah, dua sosok duduk agak tegak, salah satunya diselimuti roh jahat berwarna merah darah, dan yang lainnya berpakaian putih dan tampak seperti kain krep. Aku sudah melemparkannya ke sarang setan 10.000 ular. Jika aku bisa selamat, itu bagus. Jika tidak, itu hanya berarti bahwa wanita beracun di istana dewa racun itu buta. Pria berbaju putih itu mendengus dingin lalu membuka mulutnya, suaranya penuh keserakahan. Gulu, sarang setan berisi 10.000 ular. Tapi Tuan Jiang, mengapa Anda ingin menyerang wanita ini? Kekuatannya bahkan tidak setara dengan seorang Dodi. Bukankah itu terlalu kejam? Sosok berlumuran darah di samping itu berkata dengan tergesa-gesa. Siapa sangka, penguasa istana dewa racun memiliki tubuh beracun yang sangat kuat, bahkan para iblis di pusat dunia iblis pun ketakutan. Aura di tubuh wanita ini agak mirip dengan aura tersebut. Begitu aku bisa mengaktifkan tubuhnya yang beracun, aku bisa memperkenalkannya ke istana dewa racun. Pada saat itu, seluruh istana dewa racun akan menjadi milikku. Hahaha, karena alasan yang tidak diketahui, Sogou tiba-tiba tidak dapat menemukan situs ini hari ini. Harap ingat nama domain situs ini, Suhaige Kuanpin, untuk menemukan jalan pulang. Anda dapat mencari, melawan Dewa Langit Yandi, di Baidu untuk menemukan bab terbaru. Setan itu penuh energi, tempat yang sangat aneh. Tepat saat terendam di bawah sungai iblis terkubur, energi iblis yang lengket terus muncul dari permukaan air, dan aura yang sangat aneh muncul dalam kekaburan. Invasi energi iblis, tanpa perlindungan kekuatan tirani, sangat mudah untuk tersesat di wilayah laut iblis seperti itu. Jangan permalukan aku. Xiaoyan dan yang lainnya dengan mudah menyusul jenderal kapak sihir yang lemah itu, segera mengikutinya dari belakang, dan berkata dengan dingin. Ya. Kapak ajaib itu akan menggertakkan giginya dan tidak berani memikirkan hal lain, sehingga ia hanya bisa perlahan-lahan menuntun ketiganya ke kedalaman sungai iblis terkubur di bawah. Setelah setengah jam, kehampaan di depan semua orang tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan di bawahnya muncul istana-istana dengan keindahan seperti kristal. Di luar istana-istana itu, terdapat semacam suasana suram yang menakutkan. Setan ada di langit, berhati-hatilah untuk sementara waktu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara dengan suara rendah, kekuatan jiwa yang tak terlihat selalu merasa bahwa situasi di sini tidak benar. Konon, Tuan Jiang adalah orang yang sangat kuat yang telah mencapai tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Selain menguasai wilayah yang berbahaya ini, bahkan jika beberapa monster reinkarnasi 3 kali lipat yang terkenal melihatnya, mereka hanya bisa bersembunyi. Jiwa beracun itu membuka mulutnya sedikit, tetapi matanya terus menatap istana besar di bawah. Saudara Xiaoyan, saat itu, Suner tak kuasa mengerutkan kening, seolah merasakan aura samar yang familiar dari area asing ini. Mereka semua berasal dari benua Doki. Mereka berada di dunia manusia dan sangat peka terhadap napas manusia. Lagi pula, manusia di dunia manusia sangat berbeda dari dunia iblis, dan jenis napas ini sangat mudah dibedakan. Apakah kamu juga menyadarinya? Xiaoyan mengangguk, istana di bawah dipenuhi energi iblis yang mengejutkan, dan ada aura samar yang terasa familiar bagi Xiaoyan. Napas seperti itu kemungkinan besar adalah napas peri medis kecil. Pergi, saling berpandangan, tanpa ragu lagi, ketiganya bekerja sama untuk melindungi diri dengan penghalang tebal yang penuh dendam, lalu mendekati istana. Adapun jenderal kapak ajaib itu, memanfaatkan momen ketika Xiaoyan dan yang lainnya sedang berbicara, mereka berubah menjadi gumpalan energi sihir dan menyerbu istana, melepaskan diri dari ikatan Xiaoyan dan yang lainnya. Crystal Palace Center, Tuhan, kapak ajaib itu akan berlumuran darah, dan dia sama sekali tidak peduli dengan bekas luka di tubuhnya, lalu buru-buru berjalan keluar dari kejauhan, wajahnya tampak panik. Tepat setelah pertarungan dengan Xiaoyan, dia tahu bahwa pria ini memiliki kekuatan luar biasa,
dan mendengarkan nada bicaranya. Sepertinya dia datang ke sini khusus untuk wanita yang telah ditawan oleh Tuan Jiang sebelumnya. Kapak ajaib, kenapa terburu-buru? Pada saat itu, di atas kursi batu biru di tengah aula, pria berbaju putih perlahan tersenyum, dan senyumannya dipenuhi dengan sihir khusus yang membuat orang berdebar-debar. Ya Tuhan, seseorang sedang mengejarnya. Tujuannya tampaknya adalah agar para wanita bawahan telah dikalahkan. Itu bahkan tidak menghentikan 3 gerakan. Kapak ajaib itu membuka mulutnya dengan penyesalan, meskipun dia tidak ingin mengakuinya, itu adalah kebenaran. Ikan dan mata bercampur di sungai penguburan iblis. Jika mereka tidak dilindungi oleh penguasa sungai penguburan iblis, mereka pasti sudah menjadi anjing keluarga. Oleh karena itu, sebelum penguasa sungai penguburan iblis gagal dan jatuh, para bawahannya secara alami bersedia mengikutinya. Apa? Pria berbaju putih itu mendengar kata-kata tersebut, gagang kursi batu yang tergantung di lengannya seketika berubah menjadi bubuk karena kekuatan dahsyatnya, dan urat-urat biru di wajahnya meletup-letup. Hehe, jangan mencarinya. Sesaat kemudian, rubah api yang ganas menerobos keluar dari pintu aula utama, dan kemudian terdengar raungan rendah yang penuh amarah. Serahkan wanita itu. Memasuki istana kristal, meskipun mereka bertemu banyak monster di sepanjang jalan, sebagian besar hanyalah monster kecil di sekitar Dewa Petarung Bintang 8, jadi mereka tidak menghentikan Xiao Yan untuk waktu yang lama, dan semua orang mengandalkan kapak sihir untuk melacak beberapa nafas yang tersisa. Inti dari aula tersebut, Istana Dewa Racun. Racun putra jiwa. Jadi, kamu belum mati. Sepertinya efektivitas dosa tidak lebih dari itu. Pada saat itu, menatap ketiga pria yang mengancam di depannya, pria berbaju putih itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia perlahan bangkit dari tempat duduk batu, dan energi sihir merah menyebar keluar. Kekentalannya cukup untuk membuat semua orang yang hadir benar-benar merasa sesak napas. Ternyata kalian bersekongkol dan memburu saya bersama-sama. Sayang sekali kehidupan lama itu sulit. Jiwa beracun itu meraung dingin, dan kabut beracun yang mengancam menyebar di sekitarnya, dan pemandangan itu dulunya menakutkan. Izinkan saya masuk. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghentikan jiwa beracun itu. Kini jiwa beracun itu belum sembuh, dan kekuatan pria di depannya telah mencapai tingkat reinkarnasi 3 kali lipat yang sebenarnya. Jika terjadi kesalahan, hasilnya bukanlah yang diinginkan Xiao Yan. Pria kecil, pria berbaju putih itu mencibir, dan gelembung-gelembung lengket berwarna merah darah terus bergetar di sekujur tubuhnya, dan setiap getaran akan menimbulkan fluktuasi yang menakutkan. Mundur sedikit, api. Melihat ini, Xiao Yan menatap pria berbaju putih itu dengan ekspresi serius. Energi dan kekuatan iblis di tubuhnya cukup untuk membuat Xiao Yan benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, dan Xiao Yan juga ingin mencobanya untuk melihat seberapa tirani makhluk iblis ini. Pada saat yang sama, massa udara hitam yang kuat dan aneh memenuhi kepala pria berbaju putih itu. Ketika kekuatan ini muncul, gelang artefak di telapak tangan Suner bergetar. Sejak berakhirnya Pulau Phoenix, gagak emas berkaki 5 telah kembali untuk mendiami gelang artefak ilahi. Salah satu tujuannya adalah untuk memulihkan kekuatannya sendiri, dan yang lainnya adalah untuk mengasah Suner. Untungnya, di masa depan, dia akan sepenuhnya memahami segel reinkarnasi, sehingga gelang artefak ilahi yang dalam keadaan tenang, yang tampak tidak berbeda dari gelang biasa, kini memancarkan gelombang api yang begitu dahsyat, dan tentu saja ada beberapa rekrutan lain. Saudara Xiao Yan, hati-hati, aura orang ini sangat aneh. Suner mengeluarkan suara, dan setelah beberapa saat, api emas perlahan meluap, sepenuhnya menutup kekosongan di seluruh aula. Aku tidak punya waktu luang untuk menemanimu membuang-buang waktu di sini. Katakan padaku di mana wanita itu berada. Kalau tidak, matilah. Xiao Yan diselimuti kobaran api, mengabaikan kekuatan dahsyat pria itu, berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya, nadanya acuh tak acuh, seperti iblis yang penuh tekad. Xiao Yan jelas hanya memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, dan gerakan seperti itu benar-benar menggerakkan pria berbaju putih, yang sama sombongnya dengan reinkarnasi tingkat ketiga. Tarian iblis ular. Sesaat kemudian, pria berbaju putih itu memperlihatkan senyum yang sangat aneh di sudut mulutnya. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi ular iblis di bawah tatapan semua orang, dan mereka menggeliat dengan gigi dan cakar mereka. Junior,
Ular setan ini mengandung racun yang sangat mematikan, hati-hati. Sekilas, anak jiwa racun melihat kabut kehijauan di mulut ular itu, dan buru-buru berteriak. Burung pipit perkasa yang abadi. Sebuah suara samar terdengar, tubuh keduanya langsung saling berhimpitan, dan pertempuran pun dimulai, tetapi ada aura yang sangat kabur dan samar muncul dari kegelapan, dan aura itu sangat aneh. Napas semacam itu, seperti iblis tetapi bukan iblis, seperti hantu tetapi bukan hantu, tampak misterius, tetapi tidak mudah muncul, berdiri tenang di kehampaan, seolah menunggu sesuatu.